Dan biayanya pun beragam, mulai dari yang gratis 1 juta sampai yang puluhan juta, 60 juta, 70 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Emi dari Pharma Broadcast. Saat ini saya bersama Ketua PP Apoteker Indonesia, Bapak Novendri. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Emi. Selamat pagi, teman-teman apoteker Jawa Tengah. Apa kabar? Ya, harapannya sehat selalu karena kita berada di acara rakerda dan seminar ya, Pak ya. Baik, pada pagi hari ini sedikit berbincang-bincang mengenai perizinan, Pak, yang sangat marak di apoteker. Terkait perizinan adanya SLF, PBG, nah ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait perizinan ini sebenarnya terpicunya itu dari laporan teman-teman dari PDI Jawa Tengah. Dari PC ke PD, kemudian sampai ke kami di Pengurus Pusat. Terutama sekali terkait sertifikat layak fungsi. Yang dilaporkan ke kami itu, sertifikat itu berbiaya mahal dan pengurusannya lama. Nah, kemudian itu kami terima laporan di tahun 2023. Sehingga di awal 2024, IAI melakukan survei se-Indonesia tentang SLF. Berapa biaya pengurusannya dan berapa lama pengurusannya. Setelah kita dapatkan data memang fantastis, dan SLF itu sudah diberlakukan umumnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Dan biayanya pun beragam, mulai dari yang gratis 1 juta sampai yang puluhan juta, 60 juta, 70 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, dari situ kemudian rekapan itu kita laporkan ke pemerintah pusat, kita laporkan ke Kementerian, ke Ditjen Farmalkes, kemudian kita menunggu respon. Nah, di tahun 2025 ini kemudian keluar PP 28 tahun 2025 yang mengatur tentang OSS. Nah, ini lebih mempertegas lagi dalam persyaratan dasar izin itu memang harus mengurus PBG dan SLF. Sehingga sekarang se-Indonesia itu akan diberlakukan. Nah, kami membaca di situ bahwasanya biaya teknis itu akan diatur oleh Kementerian PUPR. Makanya kemudian kita bersurat ke Kementerian PUPR, kemudian kami laporkan juga, sebelumnya kita lakukan lagi pendataan ulang se-Indonesia, dan kemudian kita sampaikan ke Menteri Kesehatan, kita sampaikan ke Kementerian UMKM, karena apotek adalah UMKM, kemudian kita ke Kementerian PUPR supaya ada pengaturan keringanan biaya. Dan pada hari Senin kemarin tanggal 26 kita diskusi dengan Ditjen Cipta Karya PUPR, dan dari diskusi itu saya berkesimpulan, wah ini rumit ini. Karena standar biayanya tidak jelas. Standarnya kemudian, kurang jelas ya Pak? Ya, standar biaya nggak jelas. Karena yang menyangkut jasa profesi katanya, jasa profesi penilai. Kemudian yang kedua adalah durasinya. Durasi pengurusannya nggak jelas. Dan kemudian belakangan kami juga dapat informasi ada lagi yang namanya harus kesesuaian dengan RDTL, ya, rencana detail tata ruang. Kalau apotek yang sudah berdiri mengajukan izin, memperpanjang izin, kemudian RDTL-nya nggak sesuai, tidak bisa perpanjang. Nah, ini ruwet. Makanya sekarang kita lagi melakukan pendataan ke apotek yang izinnya habis tahun 2016 sebagai mitigasi risiko. Ya, baik. Berarti kita harus itu dulu ya Pak ya, istilahnya didata dulu. Betul. Terus nanti biar tahu dan nanti dilaporkan ya Pak untuk berapa nominalnya supaya semuanya seragam ya Pak. Betul. Tidak ada yang gapnya terlalu tinggi ya Pak ya. Kalau saya melihatnya begitu. Kalau melihat seperti ini, kayaknya berat nih peraturan ini diimplementasikan. Kenapa? Kalau dulu yang survei itu hanya orang dinas kesehatan, ya, melihat kesiapan apotek. Sekarang dinas-dinas lain juga survei dalam rangka pemohonan izin ini. Berarti kan semakin banyak survei, semakin banyak biaya dong. Iya. Nah, kami dari hasil pendataan ini nanti akan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri, bersurat ke Kementerian Kesehatan, bersurat ke Badan POM dan lain-lain supaya peraturan ini ditunda saja pelaksanaannya. Balik lagi ke model yang lama, seperti itu. Oh gitu ya Pak ya? Ya, gitu. Baik, untuk apoteker sendiri Pak, pesannya yang segera izinnya habis di tahun 2026 ini pesannya apa nih Pak? Baik, teman-teman apoteker Jawa Tengah,
kami sudah mengedarkan link untuk pendataan apotik yang habis izinnya tahun 2016. 2026, Pak. Oh maaf, tahun 2026. Ya, tahun 2006. Mohon untuk segera diisi link itu. Nanti bisa dicantumkan linknya di video ini supaya bisa diisi. Supaya kita memitigasi resiko. Kita akan sampaikan ke pemerintah. Ini loh sekian ribu apotek di Indonesia. Terutama di Jawa Tengah, sekian ribu apotek Jawa Tengah akan tutup karena tidak sanggup melakukan perpanjangan izin. Ini darurat. Jadi penting teman-teman untuk sudah mengisi link yang dimintakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Makasih. Linknya sudah dikirim ya Pak ya. Berarti untuk teman-teman apoteker segera mengisi. Ya. Paling tidak bisa sampai maksimal berapa hari ke depan. Betul. Baik, terima kasih Pak Nov untuk informasinya. Kita akan lanjut bincang-bincang dengan tema yang lain yang lebih menarik. Siap, Insya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih.